Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum Bapak menyampaikan materi, sebaiknya kita berdoa sebelum belajar. Silakan memimpin satu ketua kelas. Siapa satu kelasnya? Belum Pak. Boleh. Ini Bapak tunjuk aja siapa yang mau. Ya, silakan dulu. Baik, pimpin doa, berdoa. Ya, oke, silakan. Angkat tangannya semua. Ya, selanjutnya Bapak ingin mengabsen dulu murid semua. Apakah hadir semua? Ada yang udah masuk Pak. Ada yang tadi mengirim surat bahwa Putri hari ini tidak dapat berhadir ke sekolah. Ada mengirim surat berhubung Putri lagi sakit. Jadi Putri hari ini izin sakit. Putri kemarin tidak bisa hadir karena sakit kan? Ya, nanti setelah jam pelajaran selesai, Bapak minta Bapak nanti ke ruang Bapak ya untuk menanyakan hal masalah sakit kemarin. Nah, pada hari ini kita mempelajari operasi hitung bilangan pecahan. Pecahan itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kemarin kita sudah mempelajari operasi hitung pecahan biasa, operasi hitung pecahan tambahan maupun kurangan. Sekarang kita hari ini mempelajari tentang operasi hitung pecahan perkalian biasa. Di sini Bapak menjelaskan bahwa hitung perkalian pecahan biasa ini sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah dikerjakan. Kita hanya melihat antara perkalian penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Pembilang yang mana? Pembilang yang ada di atas, penyebut yang ada di bawah. Jadi untuk penyelesaiannya, perkalian pecahan biasa itu rumusnya adalah antara pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Ini. Biasanya dulu. Pembilangnya mana? Yang di atas. Berarti 1 dikali 3. Penyebutnya 2 dan 4. Berarti 2 dikali 4. Artinya perkalian ini adalah pada pecahan biasa antara perkalian penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Maka akan dihasilkan 1 kali 3 berapa? 3. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, inilah dapat dihasilkan dari operasi hitung bilangan pecahan biasa. Ya, sekarang silahkan kerjakan 5 soal yang di depan. Lebih tertidur ya? Ya. Nanti setelah pelajaran selesai, kata Bapak ya? Ya. Silakan kerjakan tugasnya. Putri, terima kasih atas waktu Bapak Putri yang bersedia menemui Bapak setelah jam pelajaran tadi. Bapak ingin bertanya,
Putri, kenapa kamu kemarin tidak hadir ke sekolah? Saya sakit Pak. Sakit apa? Sakit kepala Pak. Saya baring. Oh begitu ya. Kemarin Bapak ada lewat di dekat rumah Putri. Bapak lihat Putri sedang asik bermain dengan teman. Sebenarnya saya tidak sakit. Saya hanya malas ke sekolah. Kenapa Putri malas ke sekolah dan berpura-pura sakit? Saya takut bila belajar matematika Pak. Saya kurang mengerti. Oh begitu. Bapak juga merasakan apa yang kamu rasakan. Karena Bapak juga pernah mengalami seperti hal Putri. Takut kalau disuruh mengerjakan tugas di depan kelas. Benar, Bapak juga bisa kurang mengerti dengan pelajaran yang sewaktu Bapak bersekolah dulu. Benar, Put. Karena itu adalah hal yang manusiawi. Kamu sebenarnya bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Tapi kamu tidak melakukannya. Benar, Pak. Bapak tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi yakinlah bahwa Bapak tidak akan menghukum apabila murid Bapak tidak bisa mengerjakan soal ataupun tugas yang Bapak berikan. Maafkan saya, Pak. Kita ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama kemarin kan? Benar, Pak. Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan akan berlaku jujur. Setiap waktu saya harus rajin belajar agar tidak kesulitan belajar matematika lagi. Bagus, Put. Artinya Putri ingin belajar lebih giat lagi. Nah, itu baru anak Bapak yang paling hebat. Terima kasih ya, Put. Ya. Nah, baik Putri ya. Ini Putri Bapak minta untuk ada Bapak. Ada yang Bapak ingin tanyakan tentang kejadian pembelajaran kita laksanakan tadi. Lutfi, kenapa kamu tadi tiduran di kelas saat Bapak menjelaskan materi? Saya mengantuk, Pak. Jam berapa kamu tidur tadi malam, Lutfi? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Saya tidur jam 11 malam, Pak, bermain game online. Bapak tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak saat masih sekolah juga pernah melakukan hal seperti yang Lutfi lakukan. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan hal itu. Untung saja tadi Lutfi tidak terlambat datang ke sekolah. Maafkan saya, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama teman-teman kita? Iya, Pak. Saya harus memperhatikan pelajaran materi yang disampaikan oleh guru. Saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya tidak mengantuk saat di kelas. Baik, nah itu namanya anak Bapak yang hebat. Semangat ya. Praktek sungguh tiga restitusi yang diterapkan Bapak Guru kepada saya. Akhirnya saya menyadari kesalahan yang saya lakukan karena bersikap tidak jujur dengan kesadaran tanpa ada paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi. Saya senang sekali dengan praktik segitiga restitusi yang
dilakukan Bapak Guru, saya menyadari akan kesalahan saya sendiri tanpa merasa dihakimi, dan saya dapat memperbaiki diri dengan senang hati. Terima kasih mengucapkan kepada ibu sekalian, banyak terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Karena di sini ingin menyampaikan diseminasi gerakan budaya positif melalui kegiatan kelas sesuai dengan materi pendidikan guru penggerak saya, yang mana penerapan budaya positif ini melalui kegiatan kelas. Sebelumnya kita mengenal bahwa budaya positif itu semacam seperti peraturan kelas kan. Nah, tujuan menerapkan budaya positif itu adalah agar terbentuknya murid-murid kita di kelas yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Di sini budaya positif memiliki konsep yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Lanjut, tadi di sini ada konsep budaya positif. Ini menjelaskan satu persatu untuk perubahan paradigma belajar. Kita bahas pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Dari profil pelajar Pancasila ini nanti bisa menjadi suatu misi dari sekolah kita, atau juga setiap kelas itu memiliki visi dan misi kelas masing-masing. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kata disiplin itu semacam kayak peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya kenapa? Ketidaknyamanan. Artinya setelah ada peraturan yang harus kita taati. Apabila melanggar peraturan, itu akan mendapat sanksi. Jadi kalau kita menerapkan kata disiplin itu, maka terasa tidak nyaman kalau kita melanggar. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Jadi kata disiplin tadi itu kita gabungkan dengan disiplin positif, maka bermakna akan positif ya. Tidak akan menjadi suatu hukuman yang harus dan wajib dilaksanakan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instrik bukan eksentrik. Lanjut, disiplin positif itu ada memiliki kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya. Sesungguhnya itu sudah merupakan identitas sukses dan hukuman, tapi merupakan hukuman yang mengakibatkan identitasnya gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Adalah kata disiplin yang tambahkan makna dari positif tadi. Kalau kita memakai menggunakan positif itu merupakan identitas gagal. Nah, di sini tadi untuk identitas gagal adalah berupa hukuman. Apa artinya dari identitas gagal tadi? Yang pertama itu adalah sistem tidak akan berjalan bila mulai tidak takut. Jadi kita menerapkan disiplin tapi murid tidak takut. Itu merupakan identitas gagalnya. Yang kedua adalah yang mana suatu hukuman itu akan mendorong menyalahkan diri. Yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahannya.
Nah ini sering kita temui kepada anak didik kita, apabila dia melakukan kesalahan, maka dia itu pasti akan menyimpan kesalahannya. Artinya berbohong kepada guru agar dia tidak merasa disalahkan. Yang terakhir adalah untuk menjelaskan hubungan tadi. Yang terakhir mencoba mengatur anak dengan penguatan negatif. Artinya penguatan apa yang kita terapkan dalam kedisiplinan anak itu, kalau menggunakan sistem hukuman itu akan menjadikan pikiran itu negatif. Nah, untuk disiplin positif, apabila disiplin tadi dikaitkan dengan atau disambungkan dengan positif, itu akan menjadikan identitas sukses berupa konsekuensi. Dan yang tadi, ini identitas gagal, apa yang kita jabarkan tadi, kita sambung kembali ke disiplin yang menggunakan kata positif, itu menjadi identitas sukses dengan konsekuensi. Yang pertama adalah melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang kedua adalah mendorong kepatuhan. Artinya dari kita memaksakan ke anak, di sini kita hanya memberikan dorongan supaya si anak tersebut tidak melakukan kesalahan, tapi kita tidak beri hukuman, kami memberikan dorongan. Yang ketiga adalah anak belajar taat peraturan. Apabila kita melakukan disiplin positif terhadap anak di kelas, anak akan tetap belajar pada ketaatannya terhadap peraturan yang kita buat. Yang keempat itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, kalau yang berupa hukuman tadi itu peraturannya kita buat kita sendiri, guru yang membuat. Tapi kalau untuk identitas sukses dalam bentuk konsekuensi, itu peraturan itu dibuat oleh guru bersama murid. Yang kelima, mencoba mengontrol murid dengan penguatan positif. Apa isinya dari penerapan restitusi? Yaitu pertama, murid belajar bertanggung jawab dan perilakunya. Artinya kesalahannya itu dia akan belajar untuk bertanggung jawab, baik itu perilakunya maupun prinsip dia. Yang kedua adalah mendorong disiplin positif. Yang ketiga, anak belajar memecahkan masalah. Nah, apa artinya anak belajar memecahkan masalah? Anak dengan sendirinya apabila melakukan kesalahan dengan menggunakan restitusi tadi, kita mencoba membuat anak itu merasa kesalahan dia sendiri yang memecahkannya. Yang ketiga, yang keempat itu adalah peraturan tadi dibuat oleh murid. Nah, kalau menggunakan sistem restitusi, peraturan itu dibuat oleh murid, bukan guru. Kalau yang konsekuensi tadi, pembuatan peraturan tadi itu melibatkan antara guru dan murid. Jadi kita kata bahwa untuk restitusi itu dibuat oleh murid. Yang terakhir itu kelima, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Artinya kesalahan mereka, kesalahan anak itu dia sendiri yang menangani dan yang memegang kendali kontrolnya. Bagaimana dia akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Konsep budaya positif yang keempat adalah yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini anak kata masalahnya adalah motivasi. Motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang tujuan tertentu. Menurut Ian Boston menyatakan dalam bukunya itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, misalnya ingin mendapatkan sesuatu yang dipuji oleh gurunya, akan tingkat keberhasilannya atau mengerjakan tugas yang lebih baik, yang mana itu pikiran itu akan mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk perilaku manusia. Yang ketiga, ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti anak itu dia berusaha ingin apa yang dia inginkan. Apa itu dulu restitusi? Kita belum pribadi pun baru pertama kali mengetahui apa itu restitusi, karena selama ini dengan menjalani program pendidikan guru penggerak baru tahu restitusi itu seperti apa. Kata restitusi pun baru kali ini mendengarnya. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004.
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Berikut ciri-ciri restitusi itu adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini penanaman karakter anak. Artinya apabila kita melakukan kesalahan itu kita mendapat sanksi bukan untuk menebus kesalahan sanksinya. Artinya itu. Namun dari kesalahan itu anak kita berikan pembelajaran untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini artinya apabila ada kesalahan antara sesama murid, dia akan menyelesaikannya secara restitusi, itu akan malah membuat dia hubungan antara mereka berteman itu lebih baik. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Artinya dalam pemecahan masalah menggunakan restitusi ini bukan paksaan, tetapi memberikan tawaran bagaimana cara menyelesaikan kesalahannya, bagaimana menangani kesalahannya. Yang selanjutnya itu nomor 4 adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya pemecahan atau langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan restitusi tadi untuk penanganan anak yang bermasalah, anak yang melanggar tadi, itu kita memberikan menuntut anak, jangan tapi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya kebutuhan apa? Bagaimana caranya untuk mengambil, kita sebagai guru mengambil tindakan terhadap murid yang melakukan kesalahan tadi. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya kita memecahkan masalah terhadap murid yang melakukan kesalahan itu, kita fokus kepada karakternya bagaimana. Kita melihat karakter anak. Kalau anak itu misalnya melakukan kesalahan langsung kita marahi atau kita ponis, kita hukum, karakter anak itu apakah dia menerima atau tidak? Misalnya kita menemukan anak tidak bisa dibentak, kalau kita bentak langsung nangis dia, itu akan menjadikan lemahnya mentalnya. Yang terakhir dalam ciri-ciri restitusi adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, menguatkan dan fokus pada solusi artinya apabila anak tersebut melakukan kesalahan, kita lebih dulu mencarikan solusinya itu bagaimana untuk menanganinya. Seperti itu. Tadi ada kebutuhan dasar di mana? Kebutuhan dasar. Untuk kita sebagai manusia itu ada memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu pasti. Jadi kita bertahan untuk hidup. Atau survival. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah cinta dan kasih sayang. Baik dicintai dalam lingkungan keluarga atau kepada anak didik kita. Anak didik kita itu pun dia memiliki hak untuk disayang oleh gurunya. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebebasan yang terbatas, bukan kebebasan yang full dari kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan terakhir adalah kekuasaan atau awal kekuasaan ini bentuknya seperti itu. Dia merasa bangga pada keberhasilannya, itu merasakan kekuasaan, dia akan menguasai teman-temannya dalam lingkungan kelas. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Inilah yang sangat penting dalam menangani siswa kita di kelas adalah posisi kontrol. Kita ini berada pada yang mana? Posisi kontrol itu ada sebagai penghibur, ada sebagai membuat orang merasa bersalah, ada sebagai posisi kontrol itu sebagai teman, dan posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi selama kita mengajar di sekolahan, apabila anak didik kita melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan? Kebanyakannya kalau menurut saya itu posisi kontrol dan sebagai guru kebanyakan pada posisi kontrol nomor 1 dan nomor 2. Apa nomor 1 dan nomor 2? Yang pertama adalah nomor 1 menghukum. Seseorang yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu artinya bisa dijewer atau disuruh melaksanakan membersihkan WC. Kalau yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Itu kita sering memarahi, berkata lembut. Ada artinya sudah benar kan itulah, ini tidak memarahi anak gitu kan. Tapi itu yang sering kita lakukan. Namun itu dalam menangani murid kurang kurang kesan kepada murid, karena dia tidak bisa menjalankan masalah sendiri. Untuk posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya melalui komunikasi antara guru dan murid. Yang keempat,
posisi kontrol pada monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, artinya kita tidak melaksanakan tindakan kepada anak tersebut, namun kita hanya mengawasi saja. Kadang-kadang itu tidak bisa kita laksanakan karena apa? Anak tetap akan melakukan kesalahannya. Karena kita hanya bersifat mengawasi. Yang kelima adalah manajer. Manajer, posisi kontrol pada manajer ini, respon yang menimbulkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir ini. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada kurikulum Merdeka, posisi kontrol guru ini diharapkan itu pada posisi nomor 5 dalam menangani atau mengatasi murid kita yang melakukan kesalahan. Ini mudah-mudahan yang tadi motivasi. Nah, ini motivasi dalam manusia tadi. Ini penjelasannya yang tahu di sini. Nah, motivasi ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di situ ada motivasi identitas jaga tadi yang berubah hukuman perilaku kontrol negatif. Kalau identitas berhasil atau sukses tadi itu adalah perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Perilaku kontrol negatif membuat kontrol yang ini tadi di posisi kontrol tadi itu yang dua macam tadi, penghukum dan membuat merasa kesalahan tadi itu adalah perilaku kontrol negatif. Kalau teman, posisi kontrol pada teman dan pemantau adalah perilaku kontrol positif. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer, ini adalah kontrol diri namanya. Nah, bagaimana kata-kata yang akan digunakan oleh guru atau perbuatan oleh guru lakukan sesuai dengan motivasi tadi, perbuatan yang guru tadi. Untuk membuat orang bangsa bersalah adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Artinya murid yang bersalah, kita ini menunjukkan kekecewaan kita bahwa kita bersalah. Itu pun termasuk kurang bagus. Artinya yang perilaku kontrol bersifat positif itu pada posisi kontrol teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini bagi guru berbuat. Pemantau menghitung dan mengukur. Artinya menghitung mengukur ini seberapa besar kesalahan anak tadi, terus apa makanya itu tidak dilakukan dengan perbuatan tapi dengan semacam pengawasan. Kalau pada kontrol guru itu adalah manajer, bagi guru berbuat dalam motivasi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya murid yang melakukan kesalahan kita tidak akan menuntut atau menyakiti, tapi di manajer ini kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Misalnya dia terlambat sekolah, kita beri pertanyaan, anak kenapa jadi terlambat sekolah? Jangan artinya membuat kata-kata itu, kenapa kamu terlambat? Kita tanyakan pertanyaan kita ulang pertanyaan-pertanyaan, tapi yang bersifat pertanyaan kita ulang yang kata-kata yang positif. Kalau berkata bagi penghukum itu, kalau kamu tidak melakukan saya akan, ya, kalau kamu melanggar, tidak melakukan yang terbaik, saya akan menghukum kamu, saya akan memberi kamu pelajaran, saya akan memerintahkan kamu bersihkan WC. Artinya penghukum. Membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Artinya karena kesalahan anak, kita ungkapkan bahwa kita ini merasa kecewa terhadap anak. Sebagai teman, itu lakukan untuk bapak atau ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Artinya di sini anak tidak diberikan kesempatan untuk memperbaikinya, tapi kita yang memperbaikinya. Lakukan untuk bapak ibu ya sudah, nanti bapak ibu bantu. Ya kesalahan kita yang membantu. Sebenarnya kita tidak ingin dalam menyelesaikan itu. Kita jangan terlibat dalam itu, tapi kita yang berikan solusinya aja. Terus yang sebagai pemantau, kata-kata untuk guru berkata tadi, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang? Ini bentuk pertanyaan yang harus kita kritisi murid tadi. Kalau pada posisi kontrol manajer itu guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah atau kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa kata firman. Artinya kita
memberikan pertanyaan yang tujuannya adalah supaya anak menyadari kesalahannya apa, terus bagaimana si anak tadi cara menyelesaikannya, dan apa solusi yang akan diambil, dan seterusnya untuk memperbaiki kesalahan tadi. Jadi si anak yang memikirkan bagaimana dia menyelesaikan kesalahan sendiri, menemukan kesalahan dia sendiri, dan hasilnya bagaimana apabila kita menggunakan perilaku kontrol negatif pada pemukul dengan perbuatan dan kata-kata dulu tadi, itu hasilnya akan menunjukkan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Artinya anak akan memiliki sifat dia akan membentak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Artinya dia tidak mengakui kesalahannya, malah dia akan membalas kepada teman-temannya. Kalau murid bersalah itu kita berikan hukuman secara langsung, itu akan berdampak kepada anak, atau hasilnya akan dia akan menjadi pembentak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Dia akan mengakui kesalahannya. Pasti kadang-kadang si A yang salah, si A yang berbuat benar, si B yang ambil barangnya. Nah, jadi dia merasa menyalahkan orang lain. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, itu akan menghasilkan si anak tadi akan menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong. Dia tidak mengakui kesalahannya. Kalau kita dengan menggunakan kontrol posisi 5 kontrol tadi dengan membuat orang merasa bersalah, anak akan tidak akan mengakui kesalahannya, atau dia akan menyembunyikan serta menyangkal atau berbohong. Selanjutnya perilaku kontrol bersifat teman, itu hasilnya akan ketergantungan. Artinya dia bergantung kepada teman-temannya dalam pemecahan masalah apabila dia melakukan kesalahan tadi. Sebagai pengontrol, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Apabila kita menggunakan posisi kontrol pada pemantau, itu anak hasilnya dia akan menyesuaikan bila diawasi. Kecuali bila ada kita, anak misalnya ribut, kecuali ada kita di tempat itu baru masukkan, atau di dalam ruangan dia ribut, kita masuk baru dia tertik. Artinya kalau macam menggunakan posisi kontrol pemantau ini itu tidak efektif juga. Karena apa? Karena anak itu mau taat, mau melakukan kesalahannya kecuali bila diawasi. Ada posisi kontrol sebagai manajer, itu adalah menguatkan watak dan karakter. Apa? Artinya menguatkan watak dan karakter. Karena kita dalam pemecahan masalah tadi kita tidak diskriminasikan anak, kita memberikan kekuatan, kita memberikan masukan dengan menggunakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, anak itu akan merasa dihargai walaupun dia berbuat salah. Nah, itu hasilnya akan menguatkan watak dan karakter. Artinya karakter dia itu akan berubah sendiri. Artinya walaupun dia yang salah, dia akan mengakuinya. Lanjut. Nah, ini kalau bagi murid berkata yang hukuman saya tidak peduli. Tapi walaupun dia salah, dimarahi dulu, dia tidak peduli, lari dia ke rumah. Nah, yang kedua sebagai apa tadi, membuat orang merasa bersalah, itu adalah maafkan saya. Artinya apabila anak kita nyatakan bersalah melanggar suatu peraturan, dia mungkin hanya mengucapkan maafkan dulu Pak, maafkan dulu, tapi tindak lanjutnya bagaimana? Apakah dia lupa? Tidak. Nah, itu tadi. Kalau yang berbentuk perilaku kontrol sebagai teman, itu tadi anak berkata itu saya pikir bapak ibu teman saya, tapi dia tidak menghargai kita sebagai guru, karena kita posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kalau yang sebagai pemantau, anak itu pasti berkata saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Artinya dia melakukan kesalahan, kita memberikan sesuatu barang atau penghargaan, dia akan nantinya terbiasa. Bila kita melakukan salah, mendapat penghargaan. Nah. Terus sebagai manajer, itu murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah itu dengan apa? Nah, jadi pada posisi kontrol manajer ini, anak yang berpikir bagaimana caranya agar dia itu bisa memperbaiki keadaannya. Kita hanya menuntut dia, misalnya anak terlambat,
Bapak lu supaya jangan terlambat. Kenapa biar lu jadi terlambat? Lando Pak, lando gue datang nih. Caranya biar supaya jangan lando. Sumpah enak. Biasanya kan dia menemukan pemecahannya. Nah, itulah posisi kita guru itu sebagai posisi kontrol di manajer. Artinya jika anak melakukan kesalahan, kita hanya menuntut dia menemukan salahnya apa, bagaimana mengatasinya, dan bagaimana memperbaikinya. Anak keterlambatan itu bagaimana supaya jangan terlambat lagi. Murid susunya Pak aja. Nah, jadi jangan disalahkan kenapa sedang terlambat langsung dibentak atau dimarahi, langsung diberi hukuman di lapangan 2 kali, 3 kali, akhirnya baru 1 kali sudah siapnya pingsan akan belum makan di rumah. Asalnya tidak cara orang tua. Nah, jadi menghadapi murid kita yang tersebut, kita kalau menurut saya itu adalah pada posisi kontrol manajer. Dampak pada murid. Nah, kalau kita menggunakan hukuman, yang pertama adalah murid itu akan selalu mengulangi kesalahannya, perilakunya menjadi agresif. Kalau kita selalu memberi hukuman, murid juga akan mengulangi terus kesalahannya dan malah akan menjadi agresif. Artinya merasa disalahkan, dia agresif. Akhirnya apa? Berdampak kepada teman-temannya, dia mengganggu temannya, mengambil barang temannya. Itu oleh posisi kontrol yang terukur. Kalau posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah, itu dampak pada murid itu adalah apa? Murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Hanya apa? Dia takut karena disalahkan. Kalau kita ungkapkan atau kita sampaikan di depan kelas kalau dia salah, itu akan berdampak kepada dia. Dia merasa rendah diri, merasa gagal, dia malu. Di ujungnya nanti jadi ejekan temannya, lalu timbul namanya dibully kan. Nah, terus pada posisi kontrol yang ketiga itu dampak kepada murid adalah bagaimana berdampak pada murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Artinya murid itu tidak bisa mandiri dia. Terus sebagai pemantau, yang berdampak pada murid adalah menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, apabila sering-sering kita melakukan baik itu murid yang melakukan kesalahan atau murid yang mendapatkan prestasi, apabila kita selalu memberikan reward atau hadiah, maka terbiasa dia begitu. Bahkan kalau yang membuat kesalahan itu akan berdampak negatif lagi. Akhirnya apa? Bila murid kita misalnya di kelas Tuhan nilai tinggi, tapi guru pada menyediakan hadiah, dia tidak akan berusaha, tidak berprestasi kalau kita selalu memberikan hadiah ataupun kita memberi hukuman. Kalau pada posisi kontrol manajer, yang berdampak pada murid adalah evaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Artinya murid akan mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Yang kaitan dengan dunia berkualitas, artinya hasil dari yang penerapan guru dan hasil kepada murid itu posisi kontrol hukuman kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, musuhi gurunya karena merasa sombong. Kalau yang selanjutnya itu membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi tidak di dalam dirinya. Artinya dihargainya saja guru ini. Artinya selama dia mengajar di sekolah. Terus murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Yang pada posisi pemantau, murid meletakkan guru pada peraturan di dunia berkualitas. Artinya dia akan mau patuh kepada guru kecuali ada peraturan. Pada posisi kontrol manajer, kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya di sini muridnya yang meletakkan dirinya, bukan gurunya, tapi dirinya sendiri sebagai individu yang positif, yang merasa dihargai, merasa bagus karena dia mampu untuk meletakkan dirinya sebagai individu tadi. Jadi bagaimana Bapak Ibu posisi kontrol sebagai guru di sekolah ini? Dan itu pada posisi kontrol manajer. Sedikit ada
Bayangkanlah bagaimana posisi kita di kelasnya akhirnya. Nah, selanjutnya bagaimana terciptanya apa yang menjadi kajian kita tadi, baik komunikasi, terus posisi kontrol, terus kebutuhan dasar manusia, itu akan kaitannya kepada peraturan yang akan kita jalankan di kelas nantinya. Setelah kita memahami apa kebutuhan dasar manusia, komunikasi, dan lalu kita membuat suatu keyakinan kelas. Kalau dulu biasanya disebut dengan peraturan kelas. Sekarang kita menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Kenapa ada peraturan kelas saja? Nah, kalau dulu peraturan kelas, kalau yang di kurikulum merdeka ini itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa? Karena apa? Keyakinan kelas adalah keyakinan yang positif yang dimiliki oleh seorang guru terhadap potensi dan kemampuan siswa. Kita guru yakin kepada murid kita nih terhadap potensinya bagaimana, kemampuan siswa bagaimana. Keyakinan ini mencakup pandangan bahwa setiap siswa mampu belajar dan berkembang, dan bahwa peran guru adalah mendukung dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Kita hanya memberikan dukungan kepada anak, membantu anak. Keyakinan kelas mencerminkan sikap positif dan penuh percaya terhadap kemampuan siswa untuk meraih kesuksesan akademis dan pribadi. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas tadi. Apa peraturan kelas? Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Ini adalah tahapan-tahapan yang menurut saya langkah-langkah dalam membuat suatu keyakinan kelas. Kalau biasanya keyakinan kelas kita dari itu kan di papan pengumuman di sini kan peraturan kelas ya. Tata tertib. Nah, keyakinan kelasnya diambil dari tata tertib. Kalau di tata tertib atau peraturan kelas itu kalimatnya itu masih kalimat bersifat negatif. Kalau keyakinan kelas kita akan membuat kalimat positifnya. Jadi langkah pertama adalah luangkan waktu untuk mengenal siswa secara pribadi. Kita kenal dulu siswanya. Oh, siswa ini kita. Oh, siswa ini kurang. Oh, siswa ini kurang lagi. Oh, siswa ini karakternya seperti apa. Nah, kita harus mengenal dulu murid kita secara pribadi. Kita harus mengetahui minat anaknya apa, kekuatannya itu apa. Kekuatannya di sini dalam pelajaran apa, kelemahannya apa. Kebanyakan kelemahannya di matematika. Dan kebutuhannya itu apa. Jadi sebelum kita membuat suatu keyakinan kelas, kita luangkan dulu waktunya. Biasanya kalau waktu di saat MPLS kan sekarang nih, nah masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah di saat itu kelas 1 melakukan lingkungan sekolah, katakanlah kita tahun ajaran baru, kan murid kita baru dari kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 2 kan baru. Nah jadi luangkan waktu dulu. Dan di awal pelajaran tidak terlalu belajar dulu, kita sambil mengenal sama murid kita, baik itu minatnya apa, kekuatannya apa, kelemahannya di mana, setiap masing-masing murid, dan kebutuhan mereka apa, kita fasilitasi. Jadi kan kenal murid dulu, langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, membuka saluran komunikasi yang baik dengan siswa. Artinya di saat ada pelajaran serah, kita saling berkomunikasi kepada murid kita. Nah, tapi komunikasi yang baik, artinya kita memberikan tuntunan, asuh supaya siswa itu menerima kita. Jadi siswa menganggap kita sebagai orang tua dia sendiri. Jadi dia akan terbuka. Apa sih? Kalau di rumah ya, kalau di rumah gue, mama penyanyikan ini komunikasi yang baik kita selesaikan. Lalu kita akan bisa menggali dengan keyakinan kelas tadi. Yang ketiga, bersikaplah empatik terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi siswa. Seperti tadi kan, artinya empatik terhadap masalah tadi. Selain masalah di rumah ada juga masalahnya. Kita merasa empatik ya, artinya kita merasa ikut merasakan apa yang kita rasakan yang kejadian di rumah, yang menurut dia akan menjadikan pikiran kita. Yang keempat, bantu siswa dalam mencapai tujuan mereka dengan memberikan dukungan dan dorongan. Tujuannya apa dia? Yang pasti akan menjadi tujuan untuk belajar. Kita dukung ya, kita berikan dukungan dan dorongan. Bagaimana dukungan dorongannya? Kita sebagai guru pasti ingin anak kita bisa dorongan kita atau dukungan kita. Ciptakanlah lingkungan kelas yang aman, kelas yang mengasihkan,
menggembirakan anak. Itu kita berikan dulu. Yang selanjutnya langkah-langkahnya adalah ciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Inklusif artinya ya sama tadi kan lingkungan yang nyaman bagi anak. Dia akan merasa di kelasnya itu merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kawan itu rasa menyambut. Artinya malahan dia berpikir lebih enak di kelas daripada istirahat luar atau berada di rumah, karena kita menciptakan lingkungan yang inklusif tadi. Dalam pembuatan keyakinan kelas, yang selanjutnya adalah berilah kesempatan untuk berpartisipasi. Artinya dalam menentukan keyakinan kelas atau peraturan kelas, libatkan murid maunya apa. Kadang-kadang murid Pak ya bila si D yang baru harus kepada nonton. Pak bila keluar kami harus kepada boleh ya. Nah, kan ada sedikit partisipasi murid. Bagaimana solusinya? Nah, kita berikan keyakinan kelas. Nah, kalau dan keyakinan kelas tadi itu kan menghasilkan kalimat positif dari tadi kan kalimat negatif itu namanya di peraturan. Ini kita coba. Dan selanjutnya adalah tunjukkan sikap positif, integritas dan etika kerja yang baik. Nah, berarti kita dituntut juga nih terhadap anak murid kita, sikap kita bagaimana, karena kita sebagai guru itu akan menjadi panutan dari anak. Kita contoh baik sikap, perilaku kita, pembicaraan kita, cara kita berbicara supaya sering mengikuti kita. Karena kita apa? Karena kita menjadi panutan dia. Karena gurunya adalah guru yang bila seorang guru masih guru hebat kan. Semuanya kan guru hebat. Nah, yang terakhir adalah penguatan positif merupakan cara yang efektif untuk memperkuat keyakinan kelas. Nah, penguatan positif tadi kita menggunakan kalimatnya nanti kalimat yang positif bukan kalimat negatif. Apa sih kalimat negatif? Kita boleh pulang lebih awal. Kan kalimat negatif lah. Nanti kalimat positif disiplin mengikuti pembelajaran. Disiplin itu kan bisa waktu masuk atau pulang, disiplin. Jadi itu memang kalau kalimat negatif kan tidak boleh pulang lebih dulu, tidak boleh. Kan tahapan untuk keyakinan kelas. Nah, sebelum tadi kan tahapannya sekarang adalah yang pertama mempersilahkan murid untuk berjumlah pendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati di kelas. Bagaimana caranya? Kita bagikan aja atas apa namanya pertanyaan kecil supaya lebih menarik digunakan atas yang warna. Nah, kita minta murid menuliskan apa maunya peraturannya. Nah, dia mengumpulkan. Artinya kita melibatkan murid untuk membuat satu keyakinan. Kita belum mendapatkan masukan dia, bukan kita membuat, tapi anak yang buat. Nanti apa yang dia tuliskan atau sampaikan, lalu kita publikasikan di depan. Nanti kita tarik kesimpulannya apa. Yang kedua adalah mencatat semua masukan murid. Catatan tadi itu dimasukkan, ditulis oleh murid. Kita perlukan ini. Yang ketiga mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang sudah dijelaskan tadi kan bagaimana kalimat negatif, bagaimana kalimat positif. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai, maka semua warga kelas atau murid kita itu dipersilakan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi masukan dari murid tadi kita kumpulkan, kita publikasikan di depan kelas. Yang mana nih? Biasanya kalau yang dituliskan murid itu pasti kalimatnya negatif semua. Kenapa? Tidak boleh ini, meminjam harus ini. Karena penyebaran masuk pada kan arti kata-kata itu masih dalam bentuk negatif. Lalu kita berubah. Misalnya kalau pinjam barang teman kayak harus ada, kita ganti kalimatnya menghargai milik teman. Nah, itu kalimat positifnya. Menghargai milik teman. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dapat diletakkan di kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Artinya, hasil yang kita buat dari kesepakatan bersama antara murid dengan murid lain disetujui oleh guru itu dipublikasikan atau dibuat dalam suatu seperti pamflet atau pengumuman di PPK di dinding kelas yang mudah dilihat. Karena apa? Nanti murid bisa membaca, oh ini peraturannya, tapi itu bukan namanya peraturan, tapi keyakinan kelas. Nah,
Ini saya coba kemarin cuma belum praktek, tapi minta saran dari murid kelas 5 kemarin tuh dari masukan curhat dia, kalimat-kalimat yang dia tuliskan, belum simpulkan seperti ini. Ini sudah berbentuk kalimat positifnya. Yang pertama adalah disiplin waktu. Disiplin waktu artinya kemarin itu anak-anak tidak boleh datang terlambat, masuk jam 8, pulang jam 9. Jadi disimpulkan itu masalah disiplin. Jadi disimpulkan menjadi kalimat positifnya adalah disiplin waktu. Jujur ini artinya bisa, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh ini. Jadi kalimat positifnya adalah jujur. Bisa menambahi kata jujur, bersikap atau berkata jujur. Ambil kata saya jujur saja. Yang ketiga adalah berbicara sopan santun. Yang keempat adalah menghargai teman. Artinya tidak boleh menghormati kawan, tidak boleh ini. Artinya kan itu masuk bully kan. Nah, jadi ngambil kalimat positifnya adalah menghargai teman. Yang kelima, menghormati guru dan orang tua. Yang keenam, membantu dan bekerja sama. Yang ketujuh, menjaga kebersihan. Dan delapan, bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang ambil kemarin itu kalimat dari anak itu tidak boleh terlambat mengumpul PR, tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Jadi mengambil kalimat positifnya adalah bertanggung jawab. Yang mana tidak punya bulan bukan atau ini sebenarnya artinya ini masih peraturan, cuma namanya keyakinan kelas. Tapi kalau dari kalimatnya tidak berbentuk hukuman. Nah, apabila rekan-rekan melakukan kesalahan itu jalan penyelesaiannya itu kalau di program berbuka namanya segitiga restitusi. Ini hanya gambaran garis besarnya yang disampaikan. Segitiga restitusi itu ada tiga tahapan dalam penyelesaian masalah yang menimpa pada anak, dan kita menyelesaikannya serta anak sendiri yang menyelesaikannya, anak sendiri yang melakukan perubahannya. Yang pertama kita mencari adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya adalah kesalahannya apa dulu kita kaji dulu. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi ini bukan menyangkut, tapi memvalidasi, kita mencari kesalahan kerja itu apa. Oh, datang terlambat. Oh, masuk misalnya tidak tepat waktu. Oh, dia di kelas atau tidur. Itu artinya validasi tindakannya yang salah dari melanggar keyakinan kelas tadi. Terus menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini artinya anak tadi bisa terlambat sekolah, kita tanyakan kenapa sebabnya jadi terlambat. Oh, kamu melandau. Ya, masuk aja kamu melandau, boleh susukin. Nah, itu artinya meyakinkan menanyakan keyakinannya untuk dia sendiri yang berubah. Nah, itu cara mengatasi konflik dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini gambaran besarnya aja lagi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, murid sendiri yang memperbaikinya, bukan kita yang menuntut mereka. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, dari segitiga tadi, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Proses dari tiga langkah segitiga restitusi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Nah, kita menggunakan teori kontrol tadi. Kita memakai yang mana? Kalau yang sudah diajarkan tadi, kita lebih bagus atau lebih baik ini menggunakan teori kontrol yang bersifat manajer. Nah, kita turunkan di sini. Kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Nah, demikian paparan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga yang saya bagikan dalam kegiatan kita hari ini yaitu berbagi kami dari tim bergerak kepada Bapak Ibu dalam menangani atau meningkatkan budaya positif di kelas kita. Atas perhatian Bapak Ibu, mengucapkan terima kasih. Berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.